Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut ke materi kursus ya. Ini materi yang terakhir. Jadi minggu ini sudah selesai kursusnya. Tinggal 4 hari lagi ya, sampai Jumat itu nanti sudah selesai kursusnya. Jadi yang kemarin kursusnya sudah sampai di OpenOffice Calc ya. Di mana OpenOffice Calc ini adalah aplikasi Office atau kantor yang digunakan sebagai pengolah data angka kayak Excel dulu. Seperti Excel dulu kita sudah belajar ya tentang bagaimana cara menginput data di dalam Excel, kemudian bagaimana cara menjumlahnya dan lain sebagainya. Di Excel sudah pernah. Nah, kita akan kembali lagi sebelum kita selesai kursusnya ya, maka kita akan mengingat kembali materi yang dulu ada di Excel, tetapi kita pakai aplikasi yang berbeda. Aplikasinya pakai aplikasi OpenOffice Calc, kalkulator kayak gini, Calc atau kalkulator. Nah, materi kita di sore hari ini adalah membahas tentang fungsi VLOOKUP dan juga fungsi HLOOKUP. Dulu masih ingat fungsi HLOOKUP, fungsi VLOOKUP di mana dipakai untuk mengambil data atau mengisi data yang pilihan isinya itu mengambil dari tabel di luar data utamanya. Di luar data utama kan ada tabel-tabel ya, tabel VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi pengambilan data mengambil dari tabel di luar tabel utama, yaitu tabel VLOOKUP dan HLOOKUP. Kalau VLOOKUP adalah tabel yang datanya vertikal seperti ini, namanya VLOOKUP. Kalau mengambil datanya, mengambil dari tabel HLOOKUP adalah tabel yang datanya mendatar seperti ini. Ini data mendatar horizontal ya, namanya HLOOKUP. Ini kode mobil, misalkan OPSLKJ. Nah, ini dinamakan tabel HLOOKUP atau horizontal lookup. Kemudian kalau datanya mengambil dari tabel yang dimana datanya adalah vertikal seperti ini, kode kamar A, B, C, D. Nah, ini adalah tabel VLOOKUP atau vertical lookup. Jadi kita sedikit membahas kembali. Nah, kita akan membuka ya, tabel VLOOKUP HLOOKUP-nya melalui aplikasi OpenOffice ya, OpenOffice Calc. Kita akan cari dulu. Kita buka dulu ya, yang pertama Start, kemudian OpenOffice Calc. Cari OpenOffice. Kemudian nanti kita pilih OpenOffice Calc. Kita tunggu dulu. Nah, kemarin sudah mempelajari OpenOffice Writer atau OpenOffice di sini adalah teks dokumen seperti materi Microsoft Office Word yang dulu. Nah, materi yang terakhir seminggu sebelum kita selesai mengingat kembali materi spreadsheet namanya atau Excel zaman dulu. Kalau di sini namanya OpenOffice Calc, kalkulator. Jadi aplikasi sebagai pengolah data angka. Nah, maka nanti kita cari namanya spreadsheet. Atau kalau misalkan sudah paham, bisa langsung klik tombol Start. Kemudian kita ketik Calc. Nah, di situ ada OpenOffice Calc. Gitu ya, OpenOffice Calc. Nah, kita klik OpenOffice Calc-nya. Seperti itu boleh cara membukanya. Start OpenOffice Calc. Nah, ini adalah aplikasi OpenOffice Calc-nya. Dari yang paling atas ini namanya ada judul ya, Untitled 1. Kemudian di sana ada tipenya OpenOffice Calc. Kemudian di situ ada menu-menu yang kurang lebih mirip seperti Writer kemarin. Ujian OpenOffice Writer sudah semua belum kemarin Jumat? Sudah ya. Jadi tidak ada nilai yang kosong. Semuanya sudah komplit untuk nanti dijadikan sebagai nilai sertifikat. Pastikan sudah ikut ujian semua ya. Kenapa? Ada yang belum? Nah, yang belum nanti menyusul aja ya. Sebelum selesai kursusnya, nanti silahkan menyusul. Biasanya ujian siapa yang uji, nanti minta ujian susulan supaya besok sertifikatmu ada nilainya semuanya. Gitu, oke ya. Kita lanjut lagi. Kemudian di sini tentunya sudah dijelaskan kemarin bahwa tampilan bentuknya lembar kerjanya di OpenOffice Calc ini mirip seperti di Excel. Lembar kerjanya berupa sel-sel seperti ini.
Nah, sel artinya perpotongan antara kolom dengan baris. Nah, maka bentuknya adalah kolom dan baris. Nah, perpotongan antara kolom dan baris seperti ini namanya sel. Membaca sel, yang dibaca kolomnya dulu, baru barisnya. Kemarin gitu ya. Nah, kira-kira kalau saya berada di sini, kita berada di sel berapa? D7, kolom D baris yang ke-7, gitu ya, masih ingat? Nah, jadi nanti kan konsepnya seperti di Excel dulu kemarin, sama persis. Kemudian juga materi kita hari ini adalah kita akan membahas materi eh, apa namanya tentang VLOOKUP HLOOKUP. Saya sedikit mengulang kembali pembahasan materi VLOOKUP HLOOKUP. Kita lihat dulu pembahasan VLOOKUP HLOOKUP-nya. Saya cari dulu ya di desktop, kemudian materi yang Excel dulu. Nah, kemudian saya buka materi VLOOKUP HLOOKUP-nya. Saya hanya sedikit mengulang saja. Saya hanya sedikit mengulang, temanya saya tampilkan di sini. Nah, misalkan ini VLOOKUP HLOOKUP. Tapi pakai OpenOffice OpenOffice Calc. Saya bikin baru lagi. Kemudian saya buka yang job 2-nya. Saya buka di sini. Nah, ini materi kita hari ini. Jadi pembahasan kita mempelajari materi VLOOKUP HLOOKUP dulu aja ya. Jadi kan ini agak penting biasanya dipakai untuk menginput data, di mana input data ini mengambil dari luar tabel utama, yaitu melalui tabel V ataupun HLOOKUP. Gitu. Nah, selanjutnya sedikit mengulang tentang fungsi VLOOKUP HLOOKUP. Tentang fungsi VLOOKUP HLOOKUP, saya kira sudah paham ya. Jika nanti pengambilan datanya mengambil tabel yang datanya vertikal, tegak lurus, maka tabel ini termasuk jenis tabel vertikal lookup atau VLOOKUP. Kemudian jika pengambilan data tabelnya mengambil dari tabel yang datanya horizontal, mendatar, ini, maka tabelnya ini termasuk jenis tabel HLOOKUP, horizontal lookup. Harus paham dulu jenisnya V atau H dulu ya. Kalau V itu tegak lurus datanya, kalau H mendatar datanya. Itu harus bisa membedakan. Rumusnya adalah kalau di dalam Excel ya sama dengan VLOOKUP. Jika mengambil tabel dari tabel VLOOKUP, rumusnya sama dengan VLOOKUP, sama sel uji, data tabel di blok, kemudian dikunci F4. Nah, tapi kalau untuk OpenOffice, menguncinya nanti tidak F4 saja, tapi ditambahi dengan Shift plus F4. Ditambahi dengan Shift plus F4. Jadi ada tambahannya ya, tambahannya adalah F4-nya tidak hanya F4 saja, tapi ditambah dengan tombol Shift plus F4. Oke, saya ulangi. Rumusnya saya beri tanda dulu ya, saya kasih petik dulu. Jadi nanti ketika di OpenOffice ya, di OpenOffice sama dengan VLOOKUP, sel uji, data tabel, cara menguncinya, di data tabel di blok dikunci dengan menekan Shift plus F4. Tombol Shift-nya dulu, baru F4-nya. Kalau dulu di Excel, menguncinya langsung tombol F4 aja. Tapi kalau di OpenOffice, menguncinya harus pakai Shift sama F4. Bedanya itu aja ya, jadi hanya bedanya tambahan Shift-nya. Sama juga untuk di bagian HLOOKUP-nya sama. Nanti jangan lupa menguncinya adalah menggunakan tombol Shift dulu plus F4. Baru kemudian lanjut ke posisi baris atau posisi kolom, kemudian tambahkan 0 di belakangnya sebagai pengurut data. Hanya itu aja. Kita coba kerjakan karena dulu sudah pernah, saya hanya mencoba mengingat kembali ya, mengingatkan kembali. Kita tes dengan soal yang ada di dalam materi OpenOffice Calc, job yang kedua. Nah, job yang kedua kan seperti ini. Job keduanya kita latihannya kayak gini ya. Jadi menginput data laporan ya, membuat laporan
rental mobil misalkan. Rental mobilnya kita buat di sini. Jadi di situ ada data penyewanya ada 12 orang. Dengan masing-masing penyewa, dia menyewa kode masing-masing mobil. Ada kaji. Kaji itu adalah nama mobilnya ngambil dari tabel yang sudah tersedia. Kemudian ada tanggal, bulan, tahun dia menyewa. Berapakah lama dia menyewa, biaya sewa, potongannya berapa, dan biaya totalnya berapa. Gitu ceritanya. Nah, jadi kita akan membuat rumus untuk nama mobil. Nama mobil mengambil dari tabel yang ada di bawah sini. Kira-kira nama mobil mengambil di tabel V atau Halocap ini. Nama mobil kan di sini ya. Kira-kira tabel ini jenisnya V atau Halocap? Halocap. Kenapa? Karena datanya mendata atau horizontal ya. Nah, maka kita coba mengerjakan rumus nama mobil. Rumus nama mobil. Kita kerjakan bareng-bareng. Ngambil datanya dari sini ya, jangan lupa ya. Nanti kan kita pakai cara yang pertama atau kedua boleh. Kan dulu seperti itu. Ada cara yang mengunci data tabelnya, ada yang memberi nama tabelnya dulu. Masih ingat? Kita pakai cara yang pertama dulu. Habis itu kita pakai cara yang kedua. Kita coba kerjakan nama mobilnya. Kita ganti dulu deh. Kontrol. Sebentar. Saya coba di replace dulu ya. 2007 kita replace 2019. Replace all. Artinya semuanya yang tadi 2007 kita update 2019. Biar tidak jadul banget maksudnya. Ben ketoknya fresh ya. Jadi cara mengganti data semuanya kan kalau satu persatu repot nih gantinya. Nah, kita pakainya tombol Ctrl plus F aja ya. Find and replace. Find and replace itu untuk mencari dan mengganti apa yang mau diganti. Find and replace. Ctrl F ya. Ctrl F nanti muncul seperti ini, tinggal apa yang mau diganti. Search for dan replace-nya penggantinya apa? 2007 saya ganti 2019. Tinggal replace all semua data yang bertuliskan 2007 berubah 19 semuanya. Otomatis. Jadi nggak usah satu persatu ya. Kan gampang loh cara ngeditnya. Oke, berikutnya ini saya simpan. Saya simpan ya. Nah, kita mencoba mengisi nama mobil. Kira-kira ada yang bisa mengerjakan rumus untuk nama mobil. Pokoknya saya perbesar. Sama dengan, ayo, ada yang masih ingat rumusnya nama mobil adalah sama dengan H double klik lookup. Setelah itu kurung buka sel yang diuji. Masih ingat ya rumusnya ya. Sel ujinya adalah kita lihat di tabel Halocap, baris yang pertama datanya apa. Jika baris pertama adalah kode mobil isinya OPSLKJ, maka yang kita uji adalah kode mobil yang ada di data utama di sini. Benar ya? Kode mobil berarti sel berapa kode mobil di dalam tabel utama? C? C berapa? Oh, nggak kelihatan. C berapa? C6. Kita klik C6-nya. Ini adalah sel ujinya, urutannya gitu. Setelah ketemu sel uji, tanda berikutnya adalah titik koma. Di situ komputer yang saya pakai titik koma. Berikutnya adalah tabel datanya atau blok data tabel Halocap-nya seperti ini. B21 sampai E23 kita kunci ya. Kalau sudah ada namanya kan muncul namanya. Kalau belum ada kan muncul seperti ini. Kita kunci, mengunci tadi dengan menekan tombol Shift plus F4. Shift F4. Pakai tombol Shift dulu baru F4. Jangan lupa ya, kalau hanya F4 aja nanti menampilkan data source kayak membuat mail map di Writer kemarin. F4 itu kan data source. Nah, berikutnya adalah setelah kita kunci titik koma, baris keberapa yang kita cari untuk mengisi nama mobil di dalam tabel Halocap. Baris keberapa? Baris kedua. Titik koma diurutkan datanya menggunakan 0 kurung tutup. Masih ingat? Bisa ya kira-kira? Enter. Maka pastikan nanti hasilnya adalah kalau kodenya KJ adalah Kijang Krista. Kita copy ke bawah.
Samalah ya, caranya kurang lebihnya seperti itu. Kita cek juga loh ya, jangan asal oh nek wis iso berarti sudah benar semuanya, belum tentu. Kadang-kadang kodenya nggak sesuai tuh. SL munculnya Kijang kan salah kemungkinan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita bisa menggunakan cara dengan memberi nama tabel terlebih dahulu. Saya hapus ya. Saya hapus, delete. Oke. Cara yang kedua adalah memberi nama tabel VLOOKUP. Ini nanti berlaku untuk VLOOKUP juga ya. Jadi caranya sama. Di blok dulu tabel VLOOKUP-nya, kita beri nama pada kotak yang namanya namebox. Sama. Di kotak namebox ini kita klik ganti nama blok selnya. Nama tabel blok selnya ini kan ini di blok dari sini ya, di blok dulu. Nama kotak boxnya kita ganti dengan nama misalkan HL. VLOOKUP maksudnya ya di sini. Nama tabelnya saya beri nama HL. Oke. Kemudian untuk mengisinya nama mobil adalah rumusnya sama dengan VLOOKUP kurung buka sel ujinya C6 titik koma, nama tabelnya cukup dituliskan nama tabel tadi apa? HL gitu ya, HL. Titik koma, baris kedua, titik koma, 0 kurung tutup. Rumusnya sudah selesai. Rumusnya beres. Tinggal di enter. Ini untuk menyingkat rumus yang tadi aja. Kalau yang tadi ada C sekian sampai E sekian kan itu kebanyakan, belum dikunci dan lain sebagainya. Enter. Hasilnya sama. Gitu. Nanti boleh menggunakan cara pertama, boleh menggunakan cara yang kedua. Tidak ada masalah. Nanti kalau lupa, ini videonya sudah saya rekam, nanti bisa dibuka di videonya. Itu yang pertama. Oke, sudah beres. Selanjutnya untuk mengerjakan rumus lama. Untuk mengerjakan rumus lama, biasanya lama ini rumusnya kira-kira logikanya bagaimana? Ini saya blok dulu, saya tengahkan ya posisinya. Kira-kira di situ ada tanggal sewa, ada tanggal kembali. Kira-kira nanti kalau saya ingin mengerjakan rumus lama, rumusnya kira-kira apa logikanya? Untuk mengetahui rumus lama itu bagaimana? Ada tanggal sewa, ada tanggal kembali. Berapakah lama menyewanya? Lama sewa rumusnya apa? Logikanya. Tanggal sewa dikurangi tanggal kembali atau tanggal kembali dikurangi tanggal sewa? Tanggal kembali min tanggal sewa, gitu ya. Barulah ketemu lama di situ. Oke kan? Nah, tentunya kita tidak bisa langsung sekedar sama dengan tanggal kembali min tanggal sewa, kan nggak bisa seperti itu. Coba dulu deh misalkan, oke, ini kan sebenarnya selnya beda-beda. Tanggal 1 bulan 5 2019 di sel yang berbeda-beda, ya kan? Tetapi kalau nanti misalkan Anda mengerjakan dengan rumus sama dengan langsung diambilkan tanggalnya saja, tanggal kembali di sini H6 min tanggal sewa di E6. Kalau di situ memang sesuai, katakanlah enter, bener. Sementara kan 9 dikurangi 1 kan 8. Oke, bener kan? Ini kalau tanggal 1 Mei dia tanggal kembalinya 9 Mei. Dia nyewanya mobil itu tanggal 1 Mei, bulan yang lalu misalnya. Terus dia mengembalikan mobilnya 9 Mei. Pirang dino gitu kira-kira. Oh, berarti 9 hari kan gitu ceritanya. Oke, bener. Tetapi kalau kita copy ke bawah seperti ini, hasilnya ada yang min. Loh kok bisa? Min itu kenapa? Min di sini saya beri warna dulu ya. Memberikan warnanya saya warnanya dari sini. Tak carikan warna bordernya. Warna bordernya mana ya? Nah, saya kok malah bingung ya bordernya. Nah, bordernya kalau di sini pakainya format cell ya. Oke, saya coba format cell. Harusnya di sini ada loh backgroundnya. Ini ya, ternyata di sini nggak kelihatan. Oke deh, kita lanjut kembali. Misalkan nih, contoh kembali ya. Tanggal 8 bulan Juli 2019 dia nyewa mobil.
tanggal 8 Juli ya, Juli. Kemudian dia mengembalikan tanggal 7 Agustus. Mosok lama menyewanya -1 ya. Sing duwe mobil tombok kan malahan. Loh nyewane sebulan kok malah ning kono sistemnya kehitungnya 1 kan aneh gitu. Maka tidak bisa langsung diglobalkan hanya tanggal-tanggalnya ini aja kan nggak bisa. Yang lainnya oke kalau memang dia 9-1 sudah benar, cuman ini tanggalnya yang dimaksud tanggal bulan tahun di sel yang berbeda. Maka rumusnya nanti adalah kita harus mencari tanggal kembali di sel bulan tanggal tahun yang berbeda dan dikurangi dengan tanggal yang ada di tanggal sewa di sel tanggal bulan tahun yang berbeda. Artinya gini, kita mencari tanggal di tanggal kembali dulu. Rumus mencari tanggal di tanggal kembali, di mana di situ ada sel yang terpisah-terpisah seperti ini, maka rumusnya adalah sama dengan kita cari tanggal. Rumusnya adalah data ya, pakainya tanggal, date, kurung buka biasa. Di situ ada panduannya, kayak di Excel dulu. Tahun, bulan, tanggal. Formatnya gitu ya, date. Kita klik tahun di tanggal kembali, klik tahun di tanggal kembali, urutannya gitu. Setelah itu titik koma, bulan, mon, di tanggal kembali, klik bulan, titik koma, day, hari di tanggal kembali, kurung tutup. Nah, ini ketemu tanggal di tanggal kembali. Bisa dipahami? Mencari tanggal di sel tanggal bulan tahun yang terpisah. Kan ada tanggal 9, 5, 2019 ya. Di sel yang terpisah-pisah di situ. Maka mencarinya rumusnya date, mencari tanggalnya aja. Tanggal rumusnya adalah date, tahun, bulan, tanggal. Gitu. Setelah ketemu tanggal kembali, rumusnya dikurangi min. Kita cari rumus tanggal di tanggal sewa. Sama, date lagi, date, kurung buka, tahun di tanggal sewa, titik koma, bulan di tanggal sewa, titik koma, tanggal di tanggal sewa, kurung tutup. Sudah, ini rumusnya. Date untuk mencari tanggal kembali, date untuk mencari tanggal sewanya. Kalau ini sudah dilakukan, di enter, maka hasilnya berbeda dengan yang tadi. Klik tarik ke bawah. Yang tadi berbeda, main tadi ya, bulan Juli dia nyewa, mengembalikan tanggal 7 Agustus, maka dia sewanya 30 hari. Tidak -1 ceritanya. Itu sudah beres. Oke? Berikutnya biaya sewa. Berapakah biaya sewanya untuk masing-masing mobil dengan jumlah lama yang ada di sana? Jadi harga sewanya adalah per mobil per hari itu untuk Opel 350.000 per harinya sewanya. Kemudian untuk Soluna 300.000 per harinya, Kijang Krista 325 per harinya, misalnya seperti itu. Maka rumus biaya sewa adalah perkalian antara tabel Halo Up untuk harga sewa dikali dengan lama dia menyewanya di sini. Yang namanya perkalian dibolak-balik sama aja. Mencari rumus harga sewa dulu boleh, ketemu dikalikan dengan lama boleh. Atau sama dengan sel lama boleh dikali dengan harga sewa di tabel ini boleh. Sama aja. Kita cari rumus untuk harga sewa dulu aja. Maka rumusnya adalah sama dengan Halo Up kurung buka, sel ujinya adalah kode mobil di tabel utama, titik koma, tabelnya adalah HL, titik koma, baris yang ketiga untuk harga sewa, titik koma, 0 kurung tutup. Ini adalah rumus harga sewa ya. Rumus harga sewa mirip seperti nama mobil, cuman barisnya yang dibuat baris ketiga. Kalau nama mobil kan baris kedua. Rumusnya sama seperti rumus nama mobil, tapi kita ganti barisnya baris yang ketiga. Setelah ketemu harga sewa dikali bintang dengan sel lama sewa. Nah, ini rumusnya. Ini rumusnya untuk mengisi biaya sewa. Rumusnya seperti ini. Halo A, kurung buka sel uji, titik koma HL, nama tabelnya, titik koma 3, titik koma 0, dikali lama sewanya. Itu rumusnya.
Oke? Jika ini sudah, kita enter aja. Enter. Maka biaya sewanya adalah 2.600.000 selama 8 hari untuk kode Kijang Krishna. Jadi 8 ping Kijang Krishna 325.000. Munculnya segini. Biaya sewamu bayarnya. Nah, selanjutnya ini ya. Ini nolnya kebanyakan, kita kurangi aja. Nolnya. Oke. Nolnya kita kurangi nolnya. Nah, nolnya kita hilangi aja. Ini mengurangi nol di belakangnya. Oke, next berikutnya potongan. Potongan adalah rumusnya biaya sewa dikurangi 5%. Semua barang, semua nilai yang ada di biaya sewa dikurangi 5% di sini. Jadi untuk rumus potongan, rumusnya nanti adalah sama dengan sel potongan diklik C18, ini potongannya 5% di sini ya, dituliskan 5% di situ. Kita klik, kita kunci potongan itu supaya tetap 5% semuanya. Shift F4. Kan dikunci, tujuannya biar dia tetap di situ potongannya, tidak geser. Kalau nanti kita tarik ke bawah rumusnya. Shift F4 dikali bintang ya. Dikali di sini bintang. Nah, bintang. Kemudian klik biaya sewa. Jadi 5% dari biaya sewa. 5%-nya diklik Shift F4 dikali dengan sel biaya sewa L6. Ini rumus untuk potongan. Rumusnya potongan seperti ini. Sama dengan C18 potongan dikali dengan L6-nya. L6 itu biayanya tadi. C18 dikunci ya, Shift F4 dikali dengan biaya sewanya. Yang dipotong kan biaya sewanya. Sudah. Berikutnya enter. Potongannya adalah senilai 130.000. Kita copy ke bawah. Yang lainnya menyesuaikan. Total biaya juga sama. Total biaya rumusnya adalah sama dengan biaya sewa dikurangi dengan sel potongan. Biayanya sekian dapat diskon sekian. Maka hasilnya di enter seperti ini. 2.470. Tadinya 2.600.000, cuma dapat potongan 130, maka dia bayarnya 2 juta sekian. Seperti itu sudah selesai. Nanti kalau pengen dirubah nilai angkanya jadi ada Rp-nya ya, nanti tinggal klik simbol mata uang aja. Number format ya, number format gambar uang receh di situ. Atau pilih menu format, kemudian pilihnya cell, format cell. Pilih format cell, setelah itu nanti ganti pada number. Di dalam number itu ada banyak pilihan. Ada number standarnya ini, ada persen, sini ada currency ini. Nominalnya ada Rp atau rupiahnya. Jika misalnya tidak ketemu Rp-nya atau rupiahnya, tinggal cari aja Rp Indonesia di situ. Kayak dulu di Excel sama ya, kurang lebih kan. Oke. Itu untuk pembahasan tentang VLOOKUP. Dan tentunya untuk VLOOKUP saya kira sama. Tidak ada perubahan. Kira-kira cukup ya? Bisa ya untuk VLOOKUP-nya. Oke.